Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Aulian Riawan dengan NIM 22087321. Yang terhormat Bapak Dosen Ardo Okilando sebagai dosen mata kuliah TIK. Mohon maaf Bapak, di sini saya akan menjelaskan teori TIK kepada audiens saya. Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari metode-metode dari komputer. Di sini ada beberapa macam-macam metode. Yang pertama sejarah komputer, yang kedua pengertian Microsoft Word, yang ketiga surat menyurat, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima tentang artikel, selanjutnya Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel, dan terakhir pengguna Microsoft Excel. Kita akan membahas yang pertama sejarah komputer. Sejarah komputer memiliki beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, yaitu vakum tabe. Selanjutnya generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, yaitu transistor. Selanjutnya generasi ketiga 1964 sampai 1971, yaitu integrat Ciriut. Yang keempat, generasi keempat, yang terakhir generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, yaitu Microsoft prosesor. Tahu apa itu komputer? Tahu. Apakah itu? Komputer tuh untuk buat Microsoft Word, Excel, catat-catat, ketik-ketik, print. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer itu alat-alat yang dipakai untuk mengolah data. Menurut perintah yang dirumuskan, kata komputer semula dipergunakan untuk menggambar orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan antarmetika, dan dengan atau tanpa alat bantu. Beberapa istilah yang akan kita pakai untuk mengoperasikan Microsoft Word tahun 2007. Yang pertama, hotkey, berupa kombinasi yang tombolnya tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu. Yang kedua, toolbar. Pada Microsoft Word tahun 2007, perintah-perintah sudah ditampilkan dalam grup-grup terpisah. Yang ketiga, ruler dan margin. Digunakan untuk mengatur batas kiri kanan dari suatu halaman. Yang keempat, first line indent, yang digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf. Yang ketiga, hanging indent, yang digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf. Yang terakhir, left indent, yang digunakan untuk mengatur batas kiri untuk semua teks. Apakah Ananda mengerti dan paham? Ngerti, Bu. Dari surat menyurat. Apa itu surat menyurat? Surat waktu itu saya pernah kirim surat. Terus? Papa saya lalu baca. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu surat menyurat. Surat sebagai alat barometer atau kemajuan organisasi, karena semakin banyak aktivitas untuk kegiatan suatu organisasi, maka kegiatan surat menyurat jelas akan banyak. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan definisi tentang surat menyurat. Menurut Surapto tahun 2006, patah di Daren. Surapto. Menurut Suprapto tahun 2006, menjelaskan surat alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya.
Seseorang menulis surat tidak lain untuk mengomunikasi atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya. Kok iko kok? Enggak. Yalah apa nek denai. Baca lah, Cok. Dalam surat menyurat ada beberapa jenis surat. Yang pertama, jenis surat berdasarkan sifatnya, yaitu surat pribadi, surat dinas, surat sosial, dan surat sosial ya. Surat pribadi, surat penting, Terus surat dinas. dan yang kedua jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama warkat pos, yang kedua kartu pos, yang ketiga surat bersampul.